hubungan dengan Iul gimana nih Pak? Kabarnya kan kalau hubungan itu kan settingan kan, kalau emang secara resmi menikah gitu mungkin. Kalau itu kan dibilang kita menghadapi orang tua. Tapi intinya yang tahu yang sebenarnya siapa orang kan belum semua. Sebaik apapun orang pasti ada aja yang coba-coba membuat hal-hal yang tapi saya bilang apapun itu pandangan orang terhadap saya dan kehidupan pribadi saya sama keluarga atau orang-orang yang saya cintain itu adalah menjadi bagian kami, bagian penting dari hidup kami dan nggak ada settingan. Ya kali kita mempermainkan nggak ada kehidupan itu ini settingan balik lagi. Settingan dari Allah, dari Tuhan. Bapak kalau benar-benar Mbak Rohimah kan nanti tanggal 20 sidang. Kalau misalkan dia memutuskan untuk bercerai, ada rasa bersalah nggak sih? Kalau bisa sih jangan. That's why aku mengambil langkah untuk mundur karena harapan saya besar, harapan saya bahwa semua bisa kembali sedia kala, bisa Mbak Rohimah bisa menerima lagi kembali Mas Firil, ya namanya walaupun gimana pun kan mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun. Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah mereka itu kayak buat saya juga kayak kesedihan juga. Masih komunikasi masih. Bapak, Apa yang membuat tapi Mbak apa sih? Legowo untuk mau mundur? Siapa? Apa yang membuat Legowo? Saya sebelumnya kan ketika udah ketemu sama Bunda Rohimah, saya menyadari benar-benar. Saya tahu ternyata saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tahu juga ini berat sebenarnya. Lagi-lagi harus dikasih pertanyaan seperti ini, ya aku bilang ini berat. Aku udah bilang sama dia berat. Tapi apapun langkah yang saya ambil, harapan saya itu yang terbaik bagi kamu, bagi saya, Mas Kiwil dan Bunda Rohimah. Karena saya mau semua baik-baik. Komunikasi Mas Kiwil ngerayu untuk balik lagi gak sih? Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telepon atau kita diskusi untuk itu, dia sebenarnya awalnya nggak terlalu ya, tapi dia balikin lagi, dia bilang saya balikin kamu sama Bunda lah. Karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman, udah bahagia, asalkan kalian bahagia dan keputusan ya saya ikut aja lah, saya ikutin aja lah. Jadi dia kan begitu agak ya segitu, tapi ya jujur saya juga sedih, beliau juga pastinya sedih. Saya tahu itu nggak mungkin orang yang berpisah itu bahagia, nggak ada kayak gitu. Tapi intinya saya ikhlas. Ada rencana untuk pembunuhan? Ya pasti itu nanti next, semua kita lagi next time pastilah aku ingin semua baik-baik saja. Ada nggak ada hubungan saya lagi dengan Mas Kiwil, tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau karena walaupun gimana Mas Kiwil lelaki baik, lelaki yang saya kenal, yang pernah saya cintai. Ya saat ini juga kalau bilang sayang, saya nggak akan ada di pernikahan kalau saya dibilang enggak apa main-main dan beliau, tapi dia tahu. Cukup ya. Tapi Mbak Eva, yang menyebabkan pernikahan mungkin seumur jagung selain mungkin Mbak Eva mengalah itu apa sih Mbak? Aku bilang kan intinya ini pilihan sih, kehidupan itu adalah pilihan. Dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa, tapi whatever kemarin kalau dibilang kamu nyesal nggak sih atau apa sih yang buat, nggak ada yang saya sesali, semua saya syukurin dalam hidup saya. Baik buruk kejadian, susah senang, kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin, saya yakin ketika Allah atau Tuhan kasih saya cobaan tidak melebihi kemampuan saya juga akan diberi kekuatan untuk melewati itu seperti yang udah. Jadi intinya saya mensyukurin semuanya. Kalau saya bilang kenapa Anda pilih mundur, saya punya hati, saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap Bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu. Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda, pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya. Mbak Eva, ya untuk saat ini sih ya pasti adalah dia bersyukur ya, karena ya mungkin saya juga sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu. Dan karena satu hal, Bunda Rohimah yang sekarang bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi, dan saya menghargai itu, ya beliau pasti punya alasan juga, karena nggak harus sama terus kan, orang bisa berubah.
banyak hal yang membuat orang bisa berubah. Nggak harus kayak dulu sama Maggie bisa kok, sama Eva bisa kok nggak bisa. Mungkin Eva bisa sendiri, nggak gitu. Nggak ada dalam hidup kita ini yang terjadi itu sia-sia atau kebetulan. Semua pasti ada hikmah di balik ini. Semua ada tujuan dari yang di atas. Itu aja sih. Terima kasih ya.